Dajjal. Madinah begitu tenang, kalem, tapi begitu masuk ke Mekah kayaknya Masya Allah, keras, kasar. Itulah karakteristik yang jauh berbeda. Jadi ketahuan sekali bagaimana Rasulullah SAW membentuk karakter Madinah Al-Munawwarah. Kotanya aja terlihat Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, walaupun dengan kasar dan yang lainnya, tapi ternyata kota ini menjadi dambaan dan kerinduan orang-orang yang datang kemari. Ini tidak lain bukan karena doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan kota Madinah Mekah Al-Mukarramah ini, meninggalkan anak dan istrinya, kembali. Baru yang ketiga, pertanyaan Hajar berubah redaksinya. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang merintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Baru kemudian Nabiullah Ibrahim tidak pernah telepon, nggak pernah minta video call dong, kamu sama siapa di situ, nggak pernah. Ya Allah, itulah hebatnya Siti Hajar, pantas diabadikan. Insya Allah tempat yang kita akan datangi pertama kali adalah Jabal Sur, tempat Rasulullah SAW bersembunyi ketika Rasulullah hijrah. Bapak Ibu, sekarang kita masuk tanggal 2 Safar atau tanggal 3 Safar. Para jemaah rahimahullah, Safar ini diambil dari kata-kata sifrun, artinya 0. Orang-orang Arab dulu kalau bulan Safar tidak kerja apa-apa, tidak ngadain kerja apa-apa, diem. Makanya disebut safar, sifrun ya rahimahullah. Sekitar 10 meter, lebarnya 6 meter. Jadi rumah Nabi itu tipe 36. Karena itu Bapak Ibu, yang punya rumah tipe 36 gak usah khawatir, itu rumah sunnah ya rahimahullah gitu ya. Sunnah Rasulullah SAW. Mewah sudah ada kerap. Tapi Rasulullah SAW mengambil kesederhanaan. Nah Bapak Ibu, ini kawasan namanya Mahbasjin. Mahbasjin ini paling dekat jamaah reguler di sini. Dan kemarin yang Mahbasjin ini jamaah Jawa Timur semuanya. Jawa Timur dan sebagian Kalimantan di sini. Ya, kiri-kiri kanan ini itu baca ayat ini. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Alhamdulillah enggak ditagihnya orang gitu kan. Dan memang kadang-kadang zaman santri sekitar 4 kilometeran naik ke gunung Jabal Sur, di situ ada gua sur para jemaah rahimahullah. Bapak Ibu, mohon maaf, hijrahnya Nabi setelah Isra ini bisa jadi ada binatang buas. Kalau binatang buas ini menerkam engkau wafat, yang nangisi engkau langit dan bumi. Tapi kalau aku yang mati, maka itulah para jemaah rahimahullah. Dengan pulas, tiba-tiba Abu Bakar Siddiq, Rasulullah kembali bertanya sambil bangun, wallahi babaduka ya Abu Bakrin, demi Allah Abu Bakar, ada apa? Sudah di dalam gua, masuk ke dalam lubang. Gelap ya Rasulullah, semenjak saya lahir tidak pernah ada cahaya yang masuk ke dalam. Capek aja mau aku gitu kan. Aduh Gusti, Agung saya bilang gitu kan. Itu gunungnya Jamaah Rahimahullah ya.
Nah, jadi bisa ngebangun pondok ya mau rahimahullah gitu kan. Bapak ibu-ibu kalau ke arah Sukabumi mampu 3 kali lipat. Ya, makanya mohon maaf kan ada permintaan ke Solo, diurut sama dia. Datanglah ke dia, diurut. Beres diurut, si Nenek ngomong, "Neng, kalau bisa minggu depan baliklah dia kemari." Kan diurut kan bisa sekali kan? 2 kali. Minggu depannya karena ngerasa enak kan. Bapak ibu-ibu, ternyata mohon maaf Bapak ibu-ibu, isu-isu modern sekarang ini sebenarnya sudah diangkat oleh Rasulullah SAW. Sayang kita tidak mengenal sejarah, akhirnya kita anggap bahwa Barat lebih maju. Teknologi semakin tinggi, pengetahuan semakin maju, nilai-nilai spiritual mulai berkurang. Keberkahan mulai diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Bapak ibu-ibu, mohon maaf Bapak ibu-ibu, orang dulu berkah-berkah. Nenek kita nggak ke negeri berapa sih dulu jamaah rahimahullah gajinya, tapi ternyata anak-anaknya berhasil semuanya. Sekarang ada jamaah saya jamaah rahimahullah gajinya 150 juta, dia bingung nyekolahin anaknya. Nggak cukup-cukup. MRT ini hanya dipakai untuk tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Untuk proses gaji aja. Yang pakai MRT, yang dari Saudi, yang dari Qatar, yang dari Turki, semuanya pakai MRT. Indonesia pakai busway, jemaah rahimahullah gitu kan. Indonesia, Pakistan, Bangladesh pakai busway, gitu jemaah rahimahullah, nggak pakai MRT. Itu baru jemaah rahimahullah. Nah, Bapak Ibu-ibu, mempersiapkan proposal apa yang akan disampaikan pada Allah, akan presentasi di dalam Allah, disiapkannya adalah ketika Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjahnya Rasulullah masuk ke Arafah, Bapak Ibu-ibu, menjelang zuhur. Kemudian Rasulullah berkhutbah di khutbah Arafah yang menggetarkan jiwa. 114.000 sahabat mendengarkan ceramah Nabi, diam semuanya, nunduk dengan lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pak Bu, sebelah kan tempat itu. Itu jamaah rahimahullah. Bapak Ibu-ibu, di Arafah inilah Rasulullah mendapatkan surat panggilan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu-ibu, mati itu ada 2 macam. Umar sadar bahwa surat Al-Maidah ayat kedua adalah panggilan Allah untuk Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu-ibu, ini kita akan parkir di sekitar sini. Ini di sekitar Arafah, terus di sekitar apa? Di sekitar Jabar. Talunan, Pak. Bapak mana? Payun. $50,000 kakawin. Cepat jalannya, yuk. Bu ikut. Ayo Bu.
Kala. Jom videokan lah. لا هو صار ستة بدين لا صار زادولا هو ما شاء الله هو عرفت طول شجرة يمشي الشيء كله لا هو شو صار والله تستلم عرفه الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله Ribu itu ada sebuah pulau namanya Pulau Andrus. Pulau Andrus ini adalah karantina jamaah haji. Jadi jamaah haji ketika pulang dari hajian, kemudian semuanya dikarantina di Pulau Andrus, yang kira-kira akan membawa paham anti Belanda disuntik mati dengan dalih mereka membawa penyakit yang berbahaya. Itulah jemaah rahimahullah wukuf di Arafah ini. Nah, ba'da maghrib ataupun pas maghrib, jamaah haji berangkat ke Muzdalifah. Hidayah telah kau berikan, tapi tidak sampai ke dalam hati. Ada sombong ya Allah, ada bakhil ya Allah, ada iri ya Allah, ada dengki ya Allah. Bismillah ya Allahu Akbar. Izinkan hari ini ya Allah, saya buang sifat-sifat setan saya buang iri saya buang dengki saya buang sombong saya buang dengan iPhone 5, minimal iPhone 7 Plus ya rahimahullah. Itulah Bapak Ibu-ibu Subhanahu wa ta'ala ya rahimahullah. Makanya almarhum bapak saya ketika tahu anaknya suka bimbing haji, ngingetin saya. Apa kata bapak saya? Biasa Bapak Ibu-ibu, haji kemarin memang haji setelah pandemi ini, Masya Allah, kangen kita jemaah rahimahullah untuk melaksanakan ibadah haji. Kita masuk di Muzdalifah sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadhihi Muzdalifah. Muzdalifah lebih kecil dibandingkan Mina jemaah rahimahullah. Ini hanya dipakai tanggal ke-9, tanggal ke-10 Zulhijjah. Semua orang kumpul di sini, ribuan orang bahkan jutaan orang para jemaah rahimahullah. Inilah gambaran padang mahsyar yang luar biasa Bapak Ibu. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Nah, inilah Masy'arul Haram jemaah rahimahullah. Nama lain dari kalimat Muzdalifah. Di sini pun juga saya katakan tadi tempat dihancurkannya Raja Abraha. Nah, dalam tafsir ini, yang mau rahimahullah, tafsir Al-Manar, itu dia. Jadi, kalau untuk memahami pemikiran Islam, dulu zaman saya nyantri, yang mau rahimahullah, ada buku yang wajib dibaca, namanya karangan Cak Nur, Islam Doktrin dan Peradaban, yang mau rahimahullah. Itu buku yang wajib dibaca santri agar supaya pemikirannya lebih terbuka. Ini kawasan Muzdalifah. Jadi kalau mabit di sini sebenarnya tidak sah. Tapi oleh pemerintah Saudi dibangun tenda di sini. Kenapa? Karena tenda di sana sudah tidak cukup. Dibangun tenda di sini. Itu yang mau rahimahullah. Ini dari sini ke maktab sana
Ya, Bapak Ibu sekarang ini udah diganti pakai gypsum karena panas luar biasa, Pak. Masya Allah. Kemarin di sini 49 derajat ketika wukuf itu. Jadi kalau di Mina, nah, mohon maaf, ini sebagian haji reguler di sini. Jadi kalau lontar jumroh harus jalan sekitar 7 km. Untuk apa namanya? Untuk lontar jumroh. Sebagian ada masuk di Mina, di dekat terowongan. Kalau dekat terowongan, lontar jumroh jalan 4 km. Mina ini tidak ada apa-apanya, tapi merupakan tempat suci tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Saking sucinya Mina, Bapak Ibu-Ibu, kalau Bapak Ibu tinggal di sini ketika hajian di Mina, maaf, lalat aja tumpukan sampahnya, lalatnya hampir tidak ada. Oh, ada tapi 1-2 doang ya mereka. Tempat Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail. Itu kan ya. Itu para jemaah. Jadi Bapak Ibu-Ibu di Mina inilah Ibrahim alaihissalam yang rahimakumullah bermimpi, Bapak Ibu-Ibu bertemu dengan diperintahkan Allah untuk di terowongan. Setelah terowongan ini wilayah Aziziyah. Jadi kalau Bapak Ibu dengar Aziziyah mana itu? Terowongan Aziziyah. Makanya banyak haji reguler yang tidak tinggal di Mina, tapi tinggal di ininya. Masjid ini, Masjid Al-Khair, masjid tempat Rasulullah mabit, sedangkan jamaratnya yang sebelah kanan kita. Sebelah kiri Ibu-Ibu. Nah, itu yang tingkat itu 5, itu jamaratnya. Ya. Ya, itu kan yang Kalau NRA di mana biasanya NRA? NRA itu di bawah apartemen ini. Apartemen di depan tuh di bawahnya. Jadi ke jamarat cuma 400 meter insyaallah. Bapak Ibu-Ibu, saya jualan soto Banjar, bubur kacang pagi-pagi itu. Saya kebetulan ketika tahun 2004 itu masuk Mina lontar jumroh subuh. Yang lain kejebak macet. Nah, yang meninggal dunia kebanyakan orang Janeponto. Kenapa sebabnya? Karena ternyata didoktrin sama gurunya di Saudi, di Indonesia. Kalau lontar jumroh nanti nunggu waktu duha. Jadi mereka sudah sampai dini hari itu. Kemudian lontarnya harus balik badan, ngebelakangin kiblat. Jadi jemaah rahimakumullah yang satu lontar, nahan, yang satu akhirnya kecincer. Banyak yang jatuh dari lantai 2 ke bawah. Dan kebanyakan orang Janeponto. Apa Janeponto tuh? Di selatan. Karena itu Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu ikut haji, tolong abaikan dululah kata gurunya yang di Indonesia. Kadang-kadang guru di Indonesia ngedoktrin padahal dia nggak pernah pergi haji. Dalam prosesi ibadah haji, mohon maaf ya mohon maaf, kita tidak bisa saklek dengan satu madhab. Ini adalah pertama adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Karena itu ya mohon maaf, kita akan ambil fatwa-fatwa yang menyelamatkan kita, tapi juga tidak menyalahi aturan haji. Setelah Bapak Ibu-Ibu Mina, prosesi Mina ini, Mina kosong sekarang, ya tidak ada apa-apa, tapi nanti tanggal 8 satu umroh, satu niat hanya untuk satu orang. Misalnya kita mengumrohkan bapak kita, cukup niat, saya niat umroh untuk bapak saya. Tanpa disebutkan nama, nggak apa-apa, bapak mah jelas. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melaksanakan Allah, mudah-mudahan kita selesaikan siang hari ini.
Malam ini malam Jumat, Bapak Ibu-Ibu, insya Allah kita akan Jumatan besok di Masjid Nabawi Masjidil Haram. Dan insya Allah malamnya kita akan melaksanakan tawaf wada. Bapak Ibu, kita akan memasuki tanah haram kembali. Di bawah flyover ini ada batas tanah haram kota Mekah Al-Mukarramah. Diserangi oleh malaikat Jibril. Nah, ketika kita bicara tentang Gua Hira, maka kita akan teringat akan perjuangan istri Rasulullah SAW yang pertama, yaitu Khadijah. Khadijah lah yang mengantar makanan tiap hari ke Rasulullah. Dan Khadijah ketika mengantarkan makanan tidak pernah mengeluh, apalagi ngasih bimori pada Rasulullah SAW. Apa itu bimori? Bibir monyong 5 cm bimori. Ya, itu cukup bersedih. Sehingga Rasulullah SAW setiap kali di hari wafatnya Khadijah, Rasulullah suka motong motong kantong yang Allah siapkan untuk dirimu. Khadijah kemudian menjawab dengan sebuah perkataan, insya Allah wafatlah Khadijah setelah itu. Khadijah wafat dimakamkan di Ma'la, kuburan dekat Masjidil Haram, yang kemarin saya sampaikan dimakamkan di situ pun juga para ulama-ulama Indonesia, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, ke Syekh Mahmud At-Turmusi, dari Syekh Mahmud At-Turmusi kemudian ke Syekh Khatib Al-Minangkabawi, dari Syekh Khatib Al-Minangkabawi terus sampai ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau Jawa Barat dan Banten, dari para ulama Jawa Barat ke Ciharas Khas Banten, dari Ciharas Khas Banten ku naik langsung ke Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak melalui Syekh Mahmud At-Turmusi di Morimakullah, gitu kan. Setelah Jamorimakullah, Khadijah, di depan kita ada gunungnya nanti. Ya, kita tidak berhenti, hanya lihat dari jauh dari Khadijah Al-Kubra di Morimakullah. Tapi putra-putri Nabi rata-rata hampir semuanya wafat sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Yang wafatnya gunungnya ada di sebelah kanan bapak-bapak ibu. Aisyah. Kata Aisyah, kenapa sih ya Rasul kok masih ingat kepada teman-temannya Khadijah? Bukankah Allah sudah parah? Di atas pun juga ada orang yang jualan Indomie, Pak. Iya betul, di atas ada yang jualan Indomie, bisa ya? Ada jualan Indomie. Saya bingung gimana bawanya itu Indomie. Lumayan kalau naik ke atas 1 jam. Dan kalau turunnya 15 menit. Itulah bagaimana perjuangan Khadijah dan Maryam. Nah, setelah membentak Aisyah, Rasulullah SAW munajat kepada Allah, ya Allah, ternyata susah membagi rata itu, adil itu susah. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Muhammad, engkau tidak akan pernah bisa adil walaupun engkau pengen banget. Apa yang tidak bisa adil? Tidak bisa adil adalah urusan cinta dan hati kepada jemaah Allah, gitu kan. Nah, ibu-ibu majlis taklim kalau saya terangin begini senang banget jemaah Allah, gitu kan. Itulah Rasulullah SAW. Ada hikmah luar biasa. Kenapa sih putra? Ya, mohon maaf, dengan demikian tidak pernah agama mengenal nepotisme. Sampai wafatnya Rasulullah SAW, putranya Rasulullah itu sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Ya ahlal kubur, bimal muslimina wal muslimat, antum salafuna wa inna insyaallah bikum lahiqun. Baik Bapak Ibu, itulah perjalanan kita yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah jam 11 kurang 15 menit, insyaallah ya kita bisa tawaf sebelum zuhur. Jadi ini kita langsung menuju ke hotel Bapak Ibu ya. Jadi sampai di hotel Bapak Ibu taruh barang semua. Kemudian yang batal wudhu silahkan wudhu di kamar. Setelah selesai wudhu langsung besar ya. Kalau untuk koper kecilnya
paginya pas kita check out ya. Untuk koper besar itu Jumat malam ataupun malam Sabtu. Kemudian yang laki-laki jangan lupa ihramnya dikeluar, karena kita masih pakai ihram untuk tawaf wada supaya bisa di bawah ya. Kalau tidak pakai ihram itu nanti tawafnya kepada Bapak Ibu. Jadi perjalanan dari kota Makkah itu menuju Jeddah yang kurang lebih 1 jam ya, 1 jam lebih, sekitar 80 km ya, menuju Kornes ya. Kornes atau Ya Allah, pernah kita hidupnya sama baik kesana kena hidupnya sama Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Oh, enak. Sekolah disunyikan kok. Innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah